Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 IPA 1. Kali ini kami sedang melakukan penelitian ke pabrik jamu dan herbal di Herblas tempatnya di Cilandak, Cibatu, Campaka. Ikutin penelitian kami ya. Kalau tempat produksinya sebelah sana nih. Ini lagi istirahat ibu-ibunya. Iya, tadi istirahat. Jadi kalau dari prosesnya dari sana, iya, itu pintu masuk kan, berantakan lagi. Nggak apa-apa. Nanti ini pintu masuk dari sini karyawan. Nah nanti ada bagian raw material di sini. Ini ruang ganti. Nanti di sini ada penimbangan. Ini timbangannya. Nah nanti udah ditimbang ada pencucian di sini, pencucian. Di sini ya Bu ya? Iya, kita belum diberesin lagi. Nggak apa-apa Bu. Nah, di sini ada habis dicuci ada penggilingan, ini digiling di sini. Ini alat penggilingannya. Nah, setelah digiling kita diperas. Ini ada alat perasnya. Alat perasnya, setelah diperas nanti kita perebusan di sini. Ini perebusan, ini masih panas. Ini berarti lagi direbus ya Bu ya? Iya tadi udah. Nah nanti ini untuk perebusan botol di sini. Nanti setelah itu disegel, ini alat segelnya di sini. Habis disegel nanti kita cuci terus masuk ke ruang produksi. Ruang itu packing. Ini udah di label nanti naik di stoknya ke sini. Banyak ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Nah ini selain yang botol kan ada yang bentuk instan dan ini ada minuman bunda juga. Jadi ini khusus yang udah ibu-ibu, ibu-ibu dan ibu-ibu melahirkan. Kalau untuk ibu hamil itu aman juga Bu? Kalau udah 7 bulan baru boleh. Kalau masih 3 bulan atau itu belum boleh. Nah ini kapsulnya sebenarnya ada kapsul gempur yang sudah BPOM, cuman belum di label. Nah ini udah pelangsing. Jadi kapsul gempur itu multifungsi banget karena formulanya ada sambiloto, kunir putih, mengkudu, ada kulit manggis, ada temulawaknya dan lain-lain gitu nih. Nanti kita coba minum jamunya. Ayo, boleh sambil ditanya-tanya dulu. Ah iya silakan. Ibu nih kebetulan mau nanya Ibu, kalau misalnya berarti tadi udah pabrik Herblas ini udah dari 2005 ya Bu? Iya. Oh, itu pertama kali tuh ada idenya untuk membuat pabrik ini tuh dari mana Bu? Kalau boleh tahu. Iya. Idenya dulu suka memperhatikan jamu gendong itu. Oh iya. Terus saya juga belum yakin dengan khasiatnya. Kok banyak ibu-ibu yang beli jamu gendong ya? Apakah benar ada khasiatnya apa enggak? Dulu kok saya selalu kimia terus kan. Nah, akhirnya saya mencoba beli jamu gendong. Nah, si mbaknya itu kok tangannya nggak kuning-kuning. Harusnya kalau bikin manual sedikit kan harusnya tangannya kuning-kuning kan. Iya. Nah, ini saya nanya, Mbak kok tangannya nggak kuning-kuning, kenapa? Saya gampang aja deh yang serbuk diseduh kayak gitu. Nah, saat itu kan rempah itu banyak banget belum keolah. Kenapa enggak sih nggak bikin gitu. Berarti untuk pertama kali buat Herblas ini kemasannya sebelum pakai botol pakai apa Bu? Pakai jerigen aja. Oh, pakai Jerigen di tempat kerja yang nggak ada botol-botol yang nggak kepake dimasukin ke botol-botol yang nggak kepake itu. Nah kebetulan saya karena di bagian riset development kan sering bikin produk-produk baru tuh trial. Jadi untuk nyari bahan-bahan yang itu kita ada yang ngasih tahu, oh tutupnya beli di Jakarta, oh ini beli di ini kayak gitu. Berarti Ibu kalau misalnya dari
komposisinya gitu, apa sih bahan-bahannya ibu buat sendiri ya Bu? Iya. Jadi buat sendiri. Awalnya sih dari permintaan pasar. Kayak misalnya mengkudu. Dulu saya kan dulu masih awam tentang herbal ya, masih kata orang mengkudu itu bagus. Akhirnya saya gabung antara mengkudu dan kunyit asam. Nah, saya coba, saya minum sendiri. Mohon maaf Mas ya, kok BHB saya lancar banget gitu, enak di badan. Akhirnya saya cerita ke atasan saya, Mbak, saya bikin ini tambah mengkudu enak loh. Udah sus bikin formula baru lagi aja gitu. Akhirnya jadilah kunyit asam manis mengkudu. Bu, untuk kerja di tempat Herblas ini selain ibu ada siapa aja kan? Tadi ibu bilang ada admin, ada siapa lagi ya? Kalau untuk di tempat kerja di sini kita merekrut dari warga sekitar di sini aja. Jadi ibu-ibu yang tadinya biasanya kerja di pabrik karena pengen istirahat, pengen nyantai, nggak terfokus kalau di pabrik kan rutin ya kerjanya ya. Akhirnya sambil ngurusin rumah, ngurusin anak, mereka ada di sini. Terus kalau kayak adminnya, kita juga mereka ada yang resign dari tempat kerja karena punya bayi, jadi bisa ngerjain di sini kayak gitu. Terus kita bina juga reseller, jadi teman-teman tim marketingnya dari reseller tadi. Iya. Sama Bu, ini untuk harganya kan kalau saya tahu harganya 30.000 ya Bu? Oh iya, sekarang sudah 35. Oh 35.000. Ini harga ini ibu dapat dari mana ya? Oh gitu ya. Beralih cara menentukan harga. Jadi ini kan termasuk produk inovatif ya. Jadi kalau misalnya kayak keripik-keripikan itu kan kita dari HPP misalnya ditambah 30% gitu ya. Misalnya HPP kita 10.000 tambah 30%-nya itu berapa? Nah itu baru harga jualnya di situ. Dan nanti kan harus ada reseller, ada yang jualin, ada yang toko kan. Nah itu kita tambah lagi seperti itu. Nah kalau produk yang inovatif itu kita bisa menentukan harganya itu sendiri. Iya, bisa menentukan berapa sih yang pantas di pasaran. Kita biasanya membandingkan harga yang di pasaran. Kalau saya pameran ini ya, saya bilang dulu kan masih 25.000 zaman dulu. Kalau Bu, berapa harganya? 25. Kata pengunjung itu dikirain 250.000. Tadi ibu bilang kan alami. Berarti ibu ada tanaman-tanaman herbalnya ya di sini? Oh, ada, iya. Ya, kita bisa boleh melihat nggak Bu? Oh, boleh. Tapi masih berantakan. Ini sambiloto. Jadi ini rajanya herbal ya. Rasanya pahit banget. Ini sambiloto. Ini ada antanan. Antanannya ada 2 varian. Ini antanan Malaysia atau antanan air. Nah, sebetulnya ini juga obat. Ini untuk emah. Nah, ini som Jawa seperti ini. Som Jawa. Ini meniran. Meniran itu ada macam-macam. Ini meniran juga. Oh, yang ini juga meniran. Kalau ini meniran glugu, kalau di Jawa di sini sudah mulai jarang ini. Meniran glugu. Kalau ini pohon asem. Nah, ini siwak yang buat sikat gigi ya? Iya, buat sikat gigi. Nah, ini ada tempuyung ini yang untuk batu ginjal. Ini tempuyung seperti ini nih. Ini biasanya di Wanayasa banyak. Ini kibau atau bedegel tikus kalau di Jawa. Nah, kalau di tempat saya ini buat bikin cekokan. Ini bedegel tikus. Kalau ini daun suji biasanya buat batuk. Iya, selain itu buat pemasarannya Bu, tadi kan kita lewat situ juga ada toko Herblas itu dari ibu juga ya? Oh iya. Selain di situ ada tempat-tempat lagi nggak Bu? Atau cuma di sini? Ada. Jadi kita memang menjaring reseller ya. Misalnya kayak tapi belum banyak karena kita timnya kita lagi bikin tim marketingnya gitu. Memang belum nyebar banget. Misalnya kayak di tempat dulu di Rabani, hampir semua daerah di Rabani ada Herblas. Sekarang sudah mulai 1 tahun ini kita tarik di sana. Soalnya distribusinya kurang bagus. Kayak di Purwakarta itu produk habis terus. Sementara stoknya jarang. Adanya di luar Purwakarta kayak gitu. Jadi udah banyak dijual di luar Purwakarta juga? Iya, sudah banyak. Terus kita juga
menjaring reseller sekarang reseller kayak yang di Bali. Konsinyasi itu konsinyasi. Enggak, kalau yang reseller cash. Jadi kalau saya mengurangi konsinyasi karena nanti perputaran uangnya kurang bagus. Iya, kalau kita banyak konsinyasi seperti itu. Jadi saya nyari yang banyak yang cash. Jadi untuk penjualan online udah ada belum? Iya, udah ada. kayak di Shopee. Shopee, iya. Sudah ada. Kira-kira berapa banyak orang atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalani usaha ini? Oh iya, saat ini sih baru 4-5 orang ya. Iya, karena itu belum melibatkan marketingnya, belum melibatkan resellernya. Itu khusus untuk di area produksi. Jadi emang saya sendiri tim marketingnya kita lagi bikin gitu ya. Kemarin sih sempat ada, cuman belum fokus kayak gitu. Jadi memang kendala itunya harusnya kita punya tim marketing yang solid, yang benar-benar sudah ini. Jadi selama ini ya kita masih menjalin reseller kayak gitu. Gimana sih proses pembuatan dari bahan mentah sampai jadi bahan produk yang siap dijual? Oh iya, jadi dari raw material kan kita datang ya raw material, nanti disortir, terus penimbangan. Kita harus ada formula khusus ya, jadi produk itu akan stabil, tidak. Jadi kalau nggak pakai aturan itu kan kadang rasanya cemplang atau nggak kental atau apa gitu. Tapi kalau sudah ada standarnya, misalnya kunyitnya standarnya seperti ini, temulawak seperti ini. Nah ini penimbangan, setelah ditimbang kita dicuci prosesnya, terus digiling, penggilingan, setelah penggilingan pemerasan. Nah itu bahan-bahan yang itu dia campur semua, formulanya kan banyak, dicampur semua. Setelah itu kita saring, terus dididihkan. Setelah dididihkan, di-filling di sini. Itu berapa lama? Hampir seharian untuk 50 botol itu kita karena masih manual ya, cuma tenaga kerjanya juga kalau yang di situ baru 2, kadang 3 gitu. Jadi saat ini baru untuk 50 botol sehari. Apa lagi? Pasti kan setiap kayak usaha itu pasti ada jatuh bangunnya ya Ibu. Oh iya. Tantangan Ibu nih selama ngebangun hair blast ini, apa sih tantangan yang Ibu hadapi? Oh. Herbal itu tidak sama seperti jual keripik-keripik atau gitu ya. Jadi orang yang butuh banget, orang yang sakit baru nyari. Jadi emang harus istiqomah. Harus kita selalu bahwa kita punya brand loh. Jadi kita punya, bisa Herbas itu punya Bu Susi gitu. Itu jamu. Jadi kalau nanti ada orang yang ingat saya sakit, ingatnya jamu Herbas kayak gitu. Nah insya Allah lambat laun mereka kan akan ke branding lah maksudnya. Mereka tahu, oh ternyata Herbas itu bisa loh untuk misalnya yang pusing-pusing, migrain, emah, darah tinggi dan lain-lain seperti itu. Apalagi Apakah ada pengalaman yang berkesan ketika Ibu menjalani usaha ini? oh iya. Waktu itu sangat berkesan. Iya, sangat berkesan Bu sharing. Waktu itu jadi waktu saya usaha ya, baru mulai tahun 2008an gitu. Jadi saya resign, saya hamil, begitu juga suami resign dari tempat kerjaan. Akhirnya kan kita nggak punya yang tadinya tiap bulan ada uang pemasukan selain jamu kan nggak ada tuh. Terus saya hamil besar, padahal si uang di teman-teman itu banyak. Bahkan saya punya sampai 100 karton zaman dulu kan banyak banget ya, ada pembelian 100 karton zaman dulu itu. Saya mengharapkan untuk biaya lahiran itu dari situ dan dari teman-teman, uang teman-teman yang di luar. Ternyata sampai hari hanya saya hanya punya uang 4.000 perak. Itu nggak ditransfer sama sekali sama teman saya itu yang 100 karton loh ya, zaman dulu itu kan udah banyak, cukuplah untuk bersalinan atau apa. Itu sampai saya ngejen ya Allah, saya punya 4.000 perak di tabungan saya itu, di kencereng ada 50.000. Anak saya itu mau jajan, minta jajan, saya dengar minta uang ke suami mau jajan. Aduh
gimana ya. Tapi alhamdulillah proses persalinannya itu lancar, gampang. Terus dari saudara, dari teman semua bantuan mengalir begitu aja. Jadi indah untuk dikenang. Apalagi Bu, pada saat pandemi kayak gini penjualannya cenderung naik apa turun? nah, bedanya sama herbal itu cenderungnya naik. Gitu ya. Jadi kalau herbal itu kan orang mencari. Beda sama yang misalnya yang snack-snack atau yang lain itu termasuk kebutuhan utama ya kalau sama herbal. Menceritakan pertama kali yang saya bikin jamu. Nah, ini adalah yang pertama kali saya bikin adalah kunyit asem. Kunyit asem ini rasanya netral ya, jadi untuk semua umur, anak-anak, orang tua juga bisa minum. Dan awalnya memang untuk yang lagi haid, anak remaja atau ibu-ibu yang lagi haid. Tapi ternyata untuk minuman kesegaran, untuk menjaga daya tubuh itu bisa. Ini kunyit asam manis, alami semuanya ya. Dari kunyit asam manis kita bikin khusus untuk wanita. Nah, khusus wanita ini. Khusus wanita ini dibuat jadi khusus untuk ibu-ibu. Kalau ini kan tadi untuk yang remaja ya. Kalau saya rekomendasikan kalau yang remaja headnya pakai yang ini. Tapi kalau yang sudah ibu-ibu pakai ini. Di sini ini udah ada majakanai, ada kunyit putih, ada temulawak, ada jeringo, pangli dan lain-lain. Jadi cocok banget untuk yang ibu-ibu melahirkan dan ibu-ibu rumah tangga. Dan juga biar lebih disayang sama suami. Yang ini ada 2 macam, 2 varian. Nah, ini ada bunda dan kunyit asam khusus wanita. Kalau ini cair, ini enggak. Bedanya kalau ini ada asamnya tinggal langsung minum, kalau ini diseduh. Dan yang ini praktis, minumnya praktis. Nah, lanjut dari situ suka ada yang keluarnya mah, padahal untuk pakai kunyit asam ini kalau kata Prof. Anas, beliau di Farmasi Unpad, asam itu nggak masalah untuk lambung, cuman karena sudah tersugesti akan sakit, makanya saya bikin produk baru waktu itu, yaitu kunyit manis habatus sauda. Jadi ini tidak ada asamnya, dikhususkan untuk yang keluhan mah, keluhan lambung, keluhan pencernaan. Sebenarnya semuanya bisa, tapi lebih fokus ke ini. Dan ini yang sampai di endoskopi pun alhamdulillah sebabnya minum ini sembuh. Habis dari situ kita kan suka, nah ada mengkudu. Untuk ini ada 2 varian, yang manis dan nggak manis. Jadi insya Allah mengkudu ini untuk yang sudah banyak keluhan, misalnya asam urat, kolesterol, darah tinggi, saraf kejepit, keluhan jantung, pegal-pegal, kesemutan pakai ini. Dan kalau yang antanan mengkudu bedanya ini. Nah, ini antanan mengkudu, ini hampir sama formulanya, cuman ini pakai gula merah, ini tidak ada gulanya. Kalau ini selain untuk diabetes dan yang keluhan tadi udah macam-macam ya, misalnya ada darah tinggi dan lain-lain, bisa pakai ini. Dan ini bisa untuk yang batuk, misalnya batuknya nggak sembuh-sembuh, sebab yang minum ini alhamdulillah sembuh. Nah, yang ini terus ada temulawak. Temulawak kan biasanya untuk yang pengen nafsu makan ya. Ini ada temulawak di sini. Temulawak sendiri aromanya nggak enak, akhirnya dimunculkan dengan rasa jahenya ditinggikan biar tetap merasakan enak minumnya. Jadi jamu ini dibikin rasa enak. Nah, dari situ di masa pandemi kita mulai bikinnya gempur instan ini. Nah, dari dulu emang saya terlalu egois, nggak mau bikin yang instan karena dulu berpikiran di pasar itu sudah banyak banget. Memang kalau yang bentuk ini masih jarang, setiap saya pameran belum ada yang nyamain. Tapi untuk menjual itu butuh energi yang tinggi, memperkenalkan produk baru ke khalayak ramai kan. Nah, akhirnya saya bikin gempur dengan formula yang berbeda, dan ini sudah lengkap banget formulanya. Tahun kemarin yang kena COVID alhamdulillah cepat negatif, dan ternyata yang keluhan emah, GERD, yang migrain, masuk angin, perut kembung, batuk pilek pakai ini. Dan ini seringnya saya gabungkan sama dengan kapsul gempur. Ini dua-duanya gempur, cuman ini kapsul gempur ini sudah BPOM. Kenapa saya gabungin sama ini? Jadi kalau pertama kita minum ini kan minumnya anget. Jadi untuk membuka sel-sel saraf kita
biar lebih lancar. Nah, baru digabungin dengan yang kapsul ini. Kapsul ini sangat pahit karena terbuat dari sambiloto, kunyit putih, temulawak, ada kunyit juga, ada mengkudu, ada kulit manggis, ada daun sirsak dan lain-lain di sini. Ini sangat multifungsi banget yang di sini. Jadi bagusnya untuk daya tahan tubuh, semuanya bisa untuk daya tahan tubuh. Cuman kalau untuk pengobatan sudah dosisnya harus mulai dibenerin. Dosisnya misalnya 2x3 atau 3x2, dan itu pun nggak terus-terusan, kalau sudah enak diturunin. Nah, kapsul ini Sababia minum ini dari testimoni yang biasanya diabetesnya 500, Mbak saya jadi 200, padahal baru 1 botol. Padahal makanannya juga nggak dipantang, kan harusnya kita kalau udah diabetes. Nah, minyak Hairblast ini minyak Topaz, top dan pas. Kayak Topaz itu, nah kenapa namanya Topaz, top dan pas? Ini terbuat dari herbal yang banyak, dan minyak nabati, ada minyak zaitunnya juga di sini. Awalnya saya sering merekomendasikan kalau anak kecil yang sering kan ada korengan kayak gitu kan, coba marut kunyit, saya bilang marut kunyit diperes, kasih minyak, digarang, diolesin. Nah, jadi emang untuk pasutri ya, jadi khusus untuk pasutri, kalau ada belum waktunya. Ada yang ketahuan nih. Jadi nanti ini memang diformulakan khususnya, ada purwoceng, ginseng, tribulus kayak gitu-gitu lah. Pokoknya sudah ekstrak itu mah. Nah, kalau ini pelangsing. Sebetulnya tips langsing itu kalau kita menghindarin karbo, minyak-minyakan, terus sama manis, banyakin makan sayur sama buah, air putih, selalu dengan sendirinya badan kita akan langsing, bonusnya sehat. Apa sehat, bonusnya langsing kayak gitu. Yang ini wasir, biasanya kan ada orang yang kena wasir ya. Wasir itu akibat dari yang makan terlalu pedas, terlalu capek, terlalu banyak duduk. Gitu. Jadi kadang-kadang orang yang baru pertama kena wasir takut banget, padahal insya Allah dengan pola makan dirubah, misalnya jangan terlalu capek, ngangkat jangan berat-berat dulu, jangan terlalu pedas, insya Allah akan membaik dengan gempur ini. Nah, kalau ini nih yang minuman langsung diminum ya, maksudnya kita kan kalau misalnya lagi main atau apa gitu, kita langsung minumnya ini. Dan ini pun ibu-ibu yang minum ini ternyata haidnya juga lancar. Jadi kalau misalnya remaja, daripada minum yang soft drink maksudnya pakai gula-gula banyak, bisa selain seger untuk haidnya biar lancar kayak gitu. Nah, jadi Hairblast itu semuanya itu saya bikin semuanya alami, benar-benar alami. Jadi orang yang sudah kenal Hairblast biasanya yakin Hairblast itu alami dan rasanya enak. Hairblast jamu modern berkhasiat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.